Shalom, kembali lagi di pendalaman ajaran. Gimana semua kabarnya hari ini? Semoga lagi happy-happy semua ya. Dan yang pasti penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan hari ini saya kembali lagi menemani Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita belajar tentang sebuah tema yang cukup menarik, yaitu MBA. MBA itu Merit by Accident ya. Dan tentunya hari ini saya bersama dengan Pendeta Rahmat Zakaria. Halo Kak Yuda. Halo, shalom saudara sekalian. Nah, ini sebuah tema yang apa ya, kalau bisa dibilang jadi hal yang selalu jadi obrolan ya dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu makin kesini kayaknya makin banyak nih. Iya. Makin banyak ya. Fenomenanya juga makin meningkat. Jadi ya kebetulan saya juga concern ya dengan kehidupan, bukan kehidupan rumah tangga, tetapi lebih ke arah concern dengan family ministry gitu. Dan ini salah satu fenomena yang belakangan ini mencuat sampai anggota DPR Komisi 9 juga komen itu merespon tentang hal ini ya. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, kita mulai dulu dengan doa kali ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kesempatan untuk bersama-sama belajar Tuhan pada kesempatan kali ini. Biar Engkau yang pimpin kegiatan kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, buat mungkin ini teman-teman yang belum tahu ya, mungkin bahasa Inggrisnya agak kurang gitu ya. MBA Merit by Accident itu bukan nikah karena kecelakaan ditobruk diar gitu ya. Bukan. Tapi menikah karena kondisinya udah hamil duluan gitu kan. Iya, udah halim. 9 bulan halim. Nah, itu kenapa sebenarnya kayak MBA ini jadi sesuatu yang berat gitu ya? Problemkah itu atau ya ini cuman fenomena biasa aja? Problem atau fenomena? Mungkin kita kembali ke definisi dulu ya. Boleh. Apa yang kita maksud dengan problem? Apa yang kita maksud dengan fenomena? Mungkin kalau ya saya pakai metode yang kekinian aja ya. Jadi nggak usah yang bernilai akademis tapi cukup kekinian. Jadi kalau melihat definisi ya saya ke Mbak Google. Saya pernah browsing soal definisi ini ya, fenomena sama masalah. Nah, kalau mengacu kepada Wikipedia, jadi kalau fenomena itu dimengerti sebagai hal yang dapat disaksikan dengan panca indera. Itu kan dari bahasa Yunani, phenomenon gitu ya. Nah, phenomenon itu kemudian dalam bentuk jamaknya menjadi fenomena. Jadi berdasarkan terminologinya, maka fenomena itu adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Oke. Ya. Nah, kalau pengertian masalah atau kalau dalam bahasa Inggris disebut problem gitu ya, itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Maka masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Oke, berarti dia ini sebenarnya adalah sebuah fenomena kan, karena bisa sebagai fakta gitu kan. Tapi bisa juga dianggap sebagai masalah gitu. Masalah. Nah, cuman kalau di dalam diskusi atau obrolan seperti ini, saya lebih mengkategorikan bukan sekedar sebagai fenomena, tetapi lebih pada masalah. Sebab membutuhkan satu penyelesaian. Gitu. Karena ada sebuah kondisi ideal yang tidak tercapai gitu. Ya, betul. Ya, jadi kayak harusnya gitu kan. Kondisi ideal itu kan kondisi harusnya menikah dulu baru hamil. Ini hamil dulu baru
nikah, berarti Ya. kan nggak sesuai. Paling tidak di Indonesia lah ya. Di sini ya. Kalau di luar kan memang mungkin Ya budaya konteksnya yang udah beda berbeda lagi ya. Kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kayak seberapa banyakkah, atau mungkin kayak pemerintah tuh apakah tadi kan sempat dibilang bahwa DPR pun sempat membahas hal ini juga, sebenarnya sampai segimananya sih kondisinya sekarang itu? Iya, saya sendiri agak terkejut ya dengan peningkatan ini. Jadi ketika saya masuk websitenya ini DPR yang di komen di posting di sana itu kan respon dari Komisi 9 kalau tidak salah ya. 9 apa 11? 9 ya, 9. Komisi 9 tentang kehamilan di luar nikah. Jadi maksudnya kehamilan di luar nikah itu kan memang bisa dikategorikan dua macam. Orang-orang yang sudah menikah tapi berselingkuh gitu. Oke, ya. Ya, di luar, jadi kehamilan itu di luar ikatan pernikahan yang resmi. Tetapi yang menjadi pijakan kasus itu sampai kita bahas hari ini itu adalah yang model kedua. Kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan. Oke. Jadi si A dan si B gitu ya, imam dan mami gitu. Imam dan mami ya. Kemudian pacaran. Lalu sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan, mereka sudah hamil duluan. Gitu. Nah, ini fenomena yang sedang disorot oleh Komisi 9. Nah, untuk kasus seperti ini, itu kan kemudian mereka itu mengajukan dispensasi pernikahan. Oh, waktu ngurus nikahnya Waktu itu ya? ngurus nikahnya. Nah, itu sebabnya kemudian data ini tercatat. Nah, yang tercatat aja cukup banyak. Jadi BKKBN, ini saya kutip dari ini ya, lamannya DPR ya. Waktu itu kalau nggak salah yang ngomong Ibu Kurniasi. Jadi kasus anak hamil di luar nikah itu sudah darurat. Karena datanya itu begini. Yang pertama, BKKBN Jawa Timur itu mencatat ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 diantaranya karena pemohon telah hamil. Oke. Gitu. Nah, sementara itu di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jawa Tengah ada 11.392 kasus dispensasi nikah selama tahun 2022. Sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah juga. Oke, kayaknya yang Jatim tadi itu bukan 80 aja tapi 80%. 80%. 80%. Nah, di Lampung ada 649 kasus. Di Bima NTB ada 276 kasus. Nah, ini yang lebih mengerikan ya. Mengutip Good Mention Institute yang memberikan laporan tahun 2022 itu menyebutkan angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia itu antara tahun 2015 sampai 2019 mencapai 40% dari jumlah kehamilan. Oke. Jadi dari per 100 orang hamil 40-nya itu di luar nikah. Yang nggak diinginkan itu. Yang tidak diinginkan itu. Baik itu suka sama suka sebenarnya atau pemerkosaan juga ya kecampur pokoknya di situ ya. Cuman kalau merunut konteks dari case ini kenapa kok diangkat itu sebenarnya berdasarkan suka sama suka. Oke, berarti Gitu. karena free sex gitu kan berarti ya. Salah satunya begitu. Nah, yang mau saya highlight juga gini, ini kan yang terdeteksi. Lah yang terdeteksi aja kayak gini, apalagi yang nggak terdeteksi. Oke. Gitu. Itu ya menurut saya memang menjadi masalah ini. Ya, apalagi kan kalau konteks di Indonesia dan juga terutama di agama Kristen gitu kan. Ya. Kita ngomongnya kan ada pernikahan itu jadi sesuatu yang
penting gitu kan. Mm-mm. Dibanding kalau kita ngelihat budaya di barat yang nggak nikah udah punya anak, hidup serumah apa udah biasa. Apalagi kayak kamu lulus sekolah ya udah waktunya kamu hidup sendiri udah. Mm-mm. Malah kepengen cabut aja dari rumah buat hidup sendiri, udah nggak sama orang tua gitu kan. Iya. Dan apakah sebenarnya unsur pernikahannya itu sendiri itu sekrusial itu? Ya memang pada umumnya kalau Imam dan Mami tadi atau Ida dan Adi pacaran gitu ya. Ini sorry ya, persamaan nama itu Hanya kebetulan saja ya, tidak disengaja. bukan bermaksud gitu ya. Nah, Ida dan Adi yang pacaran kemudian melakukan hubungan seks sehingga menyebabkan kehamilan itu biasanya solusinya adalah memang dinikahkan. Tetapi sebenarnya itu bukan solusi sebenarnya. Itu kalau Pegadaian itu punya prinsip menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah gitu. Lah kalau kasus MBA diselesaikan dengan pernikahan itu bukannya menyelesaikan dengan tanpa masalah. Tapi kan banyak tuh kayak ya harus tanggung jawab, lakinya harus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sendiri perlu diredefinisi. Gitu. Perlu didefinisikan bersama konsepnya seperti apa. Tanggung jawab itu tidak identik dengan pernikahan gitu. Nanti kita bisa cermati lagi lah kenapa begitu. Oke. Dan tapi sebenarnya ketika pada akhirnya ujungnya ke pernikahan itu kan lebih baik dibandingkan dia menggugurkan kandungannya atau gimana? Oh ya, kalau dibandingkan dengan menggugurkan iya. Tetapi dibandingkan dengan kan tidak harus kalau tidak menikah berarti akan digugurkan begitu. Tetap aja anaknya dilahirkan tapi kemudian misalnya diadopsi atau bagaimana begitu. Nah, itu masih lebih oke begitu. Tapi ini gini ya, bukan kalau ada MBA pasti solusinya harus begini, harus menikah atau harus tidak menikah, bukan begitu. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah ketika terjadi MBA sebenarnya kehamilan. Iya. Kalau terjadi MBA kan sudah menikah. Terjadi kehamilan, ya betul, sorry. Terjadi kehamilan, pernikahan itu bukan satu-satunya solusi gitu. Jadi perlu dilihat case by case sebenarnya. Itu. Ya apalagi kalau dia hamilnya karena korban pemerkosaan, mau nikahin sama yang mana nggak tahu gitu. Iya. Seorangnya juga bukan orang yang baik-baik juga. Gitu. Jadi memang ada banyak buntutnya kalau MBA. Jadi kalau misal nih kejadian terus habis itu ini mau dinikahin atau gimana nih? Apa aja sih sebenarnya yang harus dia siapkan gitu? Kalau dinikahin, kalau obrolannya nih misalnya, harus mau tanggung jawab dan dinikahkan. Sebenarnya apa aja yang perlu disiapin gitu? Sekali lagi harus kembali ke ini ya, prinsipnya ini case by case ya. Jadi memang harus dilihat. Misalnya begini, anak kelas 3 SMP melakukan hubungan seks dan menimbulkan kehamilan. Nah, itu kan variabelnya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk masuk ke dalam pernikahan kan banyak. Ya. Gitu. Ini saya ambil ekstrimnya ya untuk anak SMP begitu. Dan memang pacaran, melakukan hubungan seks walaupun tidak sevulgar yang di luar negeri, tetapi itu ya memang harus diakui fenomena yang banyak terjadi gitu. Ya. Nah, ada banyak faktor yang harus diperhatikan di sana. Kesiapan mental si anak untuk menjadi orang tua itu satu hal. Kesiapan mental si anak untuk menjadi pasutri itu hal lain lagi. Belum lagi ngomongin kesiapan
finansial, Hmm. kesiapan emosinya, Hmm. gitu. Wah, banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Nah, ini yang menurut saya jadinya memang kehamilan yang terjadi di luar pernikahan atau sebelum pernikahan lah ya. Hmm. Kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan Hmm. itu kasus yang kompleks, Ya. gitu. Apalagi semakin muda usianya, Semakin riskan, resikonya makin tinggi resikonya juga ya. tinggi. Karena kayak mau mikir ke sana aja sebenarnya belum gitu kan. Iya, betul. Dibandingkan kalau memang yang udah kayak ya bukan kita ngomong ini lebih baik ya, tapi yang udah lebih dewasa secara umur, terus habis itu sudah bekerja, pacaran, terus hamil dibandingkan sama Beda. yang anak sekolah Iya. masih sebenarnya kasarnya tuh barusan mens Huh. langsung hamil gitu. Iya. Nah, di dalam beberapa kasus yang saya pernah dampingi, ini di usia yang lebih dewasa ya, usia kuliah, bahkan setelah selesai kuliah pun, di balik terjadinya kehamilan sebelum pernikahan itu ada faktor-faktor yang lain, termasuk kekerasan di sana, Oke. termasuk abuse, gitu. Nah, ini yang juga harus diberesin. Karena kalau tidak, ya namanya orang tuanya mikir, udah deh kalau kayak gini ya sudah dinikahin aja, gitu. Tetapi sebenarnya di dalam diri entah salah satu atau malah keduanya, ya yang muncul itu bukan rasa sayang. Walaupun itu dilakukan dalam awalnya konteks gitu ya. dalam konteks hubungan sayang, aku sayang kamu, kamu sayang aku, kita lakukan ini suka sama suka, tetapi nggak seperti itu realitanya. Begitu terjadi, itu yang muncul bukan itu, tetapi bisa yang muncul itu malah kebencian atau rasa bersalah juga karena merasa dihukum. Rasa bersalah, betul. Marah karena ini aku dihukum Tuhan ya bisa jadi. Iya, bisa jadi. Tapi juga ada kasus ketika pacaran hamil digoblok-goblok no sama temen. Lu kamu ya apa sih melakukan kayak gitu iso sampai hamil, gobloknya kamu ya. Rambut cabut sih. Kan ya aduh ini ya mau ngomong gimana ya, tetapi ya memang kasusnya bisa seperti itu lah. Makanya saya ngomong ini kompleks dan penangannya tidak sesimpel yang dibayangkan. Jadi harus ada banyak aspek yang harus didalemin. Gitu. Apalagi kalau ngomongin di tongkrongan gitu ya, kayak ketika pada akhirnya hamil, itu jadi sebuah kegagalan, sebuah dianggap kayak ketidakmampuan, dan akhirnya ya tidak semua menerima dengan baik. Apalagi respon masyarakat, ada yang anggap dia jelek langsung, ada yang nggak semua bisa mau menerima dan memaafkan, yuk dijalanin gitu kan. Betul. Jadi misalnya ya, efek terhadap orang tua. Efek terhadap orang tua tuh bisa sebenarnya dia berharap ini misalnya ya, ini salah satu contoh aja, ini anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara atau sekian bersaudara, ini anak perempuan satu-satunya atau malah anak laki satu-satunya. Nah, dengan kondisi seperti itu dan ekonomi keluarga yang cukup baik, orang tua punya bayangan nanti kalau anakku menikah, aku akan gelar ya sebagai rasa syukur dan sebagainya gitu ya. Apalagi ini kebetulan anak perempuan satu-satunya dan dia si bungsu. Setelah ini udah deh beres, selesai gitu ya. tanggung Selesai jawab tanggung jawab gitu ya. Tapi begitu jeder ada kena kasus kayak gini, nggak bisa. Orang tua jadi punya beban mental begitu untuk melaksanakan pesta pernikahan yang terbuka. Ya. Ada beban di sana.
Mungkin kalau masih baru sebulan 2 bulan langsung dinikahkan masih nggak kelihatan itu ya. Nah, masalahnya tuh jarang yang kayak gitu. Ketahuannya udah besar. Ketahuannya paling muda itu rata-rata itu 3 bulanan. Apalagi kalau konteks gereja ya. Kalau gereja seperti GKI begitu. Kan jadi yang ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Bulan pertama itu kan memang belum terlalu terdeteksi. Kan ngertinya nanti kalau telat. Gitu ya. Telat mulai panik ini. Ini udah telat seminggu, ini harusnya aku mens tapi kok belum begitu. Baru beli tes pack. Rundingan. Chat malam-malam. Beb, gimana Beb? Gimana? Udah tenang dulu ini. Ya udah tes pack dulu gitu. Ya itu kan, tapi waktu kan bergulir. Ya kan? Nah, kemudian begitu tes ternyata beneran positif. Waduh, mau ngomong sama orang tua itu juga maju mundur. Gitu. Nah, begitu ngomong sama orang tua mungkin minggu ke-6 kehamilan itu. Ngomong sama orang tua kamu marah ya. Itu butuh waktu untuk cooling down. Masih apa kayak gini? Butuh waktu beberapa hari, bisa minggu ke-7 baru cari solusi. Ini gimana ini? Itu. Nah, paling dini itu seperti itu. Cari solusinya kan nggak sesimpel itu. Orang tuanya Adi akan membahas dengan pemikiran seperti apa. Orang tuanya Ida harus kayak apa gitu lah. Ini kan rundingan antar keluarga. Jadi rata-rata itu usia kehamilan itu yang datang konseling itu rata-rata di atas 2 bulan, 2 bulan setengah. Jadi yang lebih sering terjadi itu 3 bulan lebih. Gitu. Nah, memang bersyukurnya ya apa ya? Jadi perempuan itu kan posisi rahimnya kan beda-beda sebenarnya. Jadi ada yang ketika hamil 6 bulan pun enggak kelihatan besar. Tapi ada yang baru 3 bulan aja kelihatan gede gitu. Nah, apalagi kena yang kasus-kasus kayak gitu. Waduh. Biasanya itu habis ngaku terus besar. Sebelum ngaku tuh gak kelihatan, habis ngaku terus besar. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang baru kita ngomongin efek kepada orang tuanya ini ya. Belum efek kepada anaknya sendiri gitu. Nah, kalau tidak dibereskan, ini yang konseling bukan pranikah tapi konseling pasca pernikahan yang kasus-kasus kayak gini. Sikap saling menyalahkan. Jadi sebenarnya salah satu faktor di dalam hubungan atau relasi suami istri itu kan harus ada trust, gitu ya, ada respect gitu. Wah, itu hancur dah, hancur, parah hancurnya. Misalnya ya, respect. Aku nggak respect sama kamu karena kamu yang maksa. Si cewek bisa ngomong kayak gitu, si cewek juga bisa. Aku juga nggak respect sama kamu. Kalau kamu perempuan terhormat dipaksa seperti apapun, nggak mau. Ya nggak mau. Dan lagian itu terjadi kan ada tahapannya, gitu. Nah, pada waktu tahapan ini apa yang kamu lakukan? Dan aku merasa waktu kita melakukan di tahap-tahap awal itu mulai kissingnya dan sebagainya, aku merasa kamu udah terbiasa. Jangan-jangan sama yang lain kamu juga kayak merembet kemana-mana. Ampun dah. Jadi saling menyalahkan dan sebagainya itu masalah yang harus dibereskan dan itu menimbulkan kebencian gitu. Nah, bayangin usia pernikahannya kayak gitu, masih SMA, katakanlah kuliah sekalipun diwarnai kayak gitu. Dan jadi ada perkembangan dari nggak respect kemudian nggak percaya. Iya. Gitu.
Karena pernikahan itu ada dasarnya bukan karena kasih dan menyertakan Tuhan dalam hubungan, tapi dimulai dengan dosa gitu. Betul. Itu yang jadi persoalan. Nah, makanya kalau kita di GKI bina pranikah, percakapan pastoral sebelum pernikahan, apalagi kalau sudah ada kasus kayak gini, jadi panjang. Ya. Nah, kamu apply untuk permohonan pelayanan pernikahan ya, dengan datang ke gereja, katakanlah dengan time sequence yang kayak tadi ya, katakanlah di usia 8 atau 10 minggu kehamilan gitu. Lah ini kan proses. Ya. Proses. Oh ya, pendeta tidak bisa memutuskan kan? Pendeta harus membahas ini, membawa kasus ini di rapat majelis. Butuh waktu. Ya. Gitu. Nah, setelah itu pelayanan pastoralnya. Gitu. Mungkin buat teman-teman jemaat di GKI Resut yang belum tahu nih proseduralnya sebenarnya kayak gimana gitu kan. Apakah di GKI ini bisa ngelayanin? Karena tadi saya sempat bahas urutannya gitu ya. Sekalian kita obrolin juga gitu ya. Oh ya, oke. Itu apakah tetap dilayani atau lalu prosesnya urutannya seperti apa gitu? Pura-puranya saya nggak tahu gitu. Pura-puranya. Iya, oke. Ya, padahal juga udah pernah ya melayani. Belum. Kan pernah tua kan. Belum pernah pegang kasusnya, tapi kan tahu prosedurnya. Cuma biar Kak Yuda yang menjawab. Iya. Jadi ketika ada jemaat atau simpatisan yang datang minta dilayani pernikahan, dalam kasus seperti itu, oh ya, kita akan layani gitu. Kita tetap akan layani, tapi dengan catatan. Begitu. Dengan catatan ini bukan seperti syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya, bukan cuma berkas-berkas ya. Bukan. Jadi ketika datang, maka biasanya akan ditanyakan duduk persoalannya seperti apa, gitu. Nah, duduk persoalannya itu perlu diketahui. Misalnya datang ke saya sebagai pendeta, ya saya akan menanyakan itu. Kenapa saya menanyakan? Karena itu data awal yang perlu saya sampaikan kepada majelis. Keputusan untuk pelayanannya kan di tangan rapat, rapat majelis. Nah, itu sebabnya saya bawa ke rapat majelis, makanya saya butuh data awal, begitu. Nah, biasanya ya sudah, kalau seperti ini maka akan dibentuk tim pengembalaan khusus, gitu. Karena sudah terjadi dosa di sana, harus ada pemberesan, begitu. Nah, dibentuklah tim pengembalaan khusus. Lah, yang dikejar, yang diharapkan dengan dibentuknya tim ini adalah pertobatan, gitu. Jadi bukan penghakiman ya. Tim pengembalaan khusus itu dibentuk untuk membimbing orang itu masuk ke dalam pertobatan yang sejati, gitu. Jadi mindsetnya berubah. Ada banyak hal yang harus diberesin di sana. Tadi sempat saya sebut itu KDRT. Saya pernah menemui kasus. Lah saya awalnya kan saya tanya, saya tanya si Ida, saya tanya, kamu sayang sama Adi? Sayang. Adi, kamu sayang sama Ida? Sayang. Gitu. Sama-sama sayang. Tetapi ketika dalam pertemuan yang terpisah, ternyata si Ida menyimpan kemarahan kepada si Adi. Karena awalnya dia enggak mau. Ya kalau kissing masih oke, Kak. Ya namanya juga orang pacaran gitu. Tapi begitu melewati batas kissing, saya enggak mau, saya dipukul. Diancam. Begitu. Ada video walaupun enggak vulgar, tetapi karena background si Ida yang di dalam kasus ini, backgroundnya dari keluarga yang notabene keluarga baik-baik gitu ya, merasa malu.
dengan ancaman itu takut. Lah ini di balik dosa seksual ini kan ada lapisan dosa yang lain. Begitu. Lah ini tim penggembalaan khusus ini yang membimbing untuk pasangan muda ini bisa menyadari dan kemudian melakukan pertobatan di sana. Jadi bukan sekedar dosa seksualnya saja. Begitu. Belum lagi ya di dalam kasus penggembalaan ini biasanya saya juga berbicara sekalian aja mempersiapkan pernikahan mereka. Gitu. Ya, orang tuanya juga. Jadi ada komunikasi dengan orang tua kedua belah pihak begitu. Karena sangat mungkin ada pihak orang tua yang satunya ngomong ya sudah Pak dinikahkan aja. Tapi ada yang ini pihak mama dari Ida tidak setuju. Ya. Loh kenapa? Walaupun papanya ya oke lah, kamu ambil solusi apapun ya terserah gitu. Tapi mamanya nggak setuju. Kenapa? Karena di pandangan si mama, Adi ini kasar, gitu. Jadi kalau mengamati bagaimana perlakuan Adi terhadap Ida di mata si mama, itu kasar. Ini bukan pria baik-baik, gitu. Nah dia lebih memikirkan bagaimana masa depan anak perempuanku kalau jatuh. Ya. Pakai istilah jatuh ke tangan pria semacam ini. Saya nggak rela. Cuman dia juga dilema begitu loh. Karena udah hamil. Nah, sehingga akhirnya ya itu juga salah satu bagian yang harus dibereskan di dalam pernikahan yang diawali oleh eksiden ini. Gitu. Nah, harus memikirkan kematangan ini, aspek finansialnya. Harus mikirin kematangan si calon pasutri ini, kematangan emosinya. Konsep pernikahan itu sebenarnya apa? Seperti tadi Samuel sudah mention, ya pernikahan itu kan harusnya atas dasar cinta. Lah tapi cinta itu kan bukan sekedar a single word gitu. Bukan sekedar sebuah kata. Tapi di balik kata cinta itu ada banyak konsep yang harus dipahami. Lah dalam hal ini si calon pasutri ini kan gagal untuk mengendalikan diri dan sebagainya. Tidak paham bahwa misalnya ya, saya mengutip ini ya, tulisannya Norman Wright misalnya ya, seorang psikolog Kristen yang berbicara soal family ministry juga. Dia mendefinisikan misalnya cinta ada 3 aspek yang penting begitu. Ada passion, intimacy, komitmen begitu. Lah ini yang gede ya terjadinya kehamilan menunjukkan passionnya terlalu gede. Jangan dipikir kalau kamu berhubungan badan itu berarti intimacy. Bukan. Intimacy itu bukan hubungan seks. Intimacy itu kedekatan misalnya kedekatan intelektual, kedekatan yang lain-lain juga begitu. Nah itu kedekatannya harus dibangun. Ini runtuh ini. Lah apalagi kalau ada kemarahan, kebencian gitu. Jadi terjadi mistrust sebelum pernikahan itu terjadi. Wah itu intimasinya sulit dibangun. Nah apalagi komitmennya gitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang perlu mau nggak mau harus si calon pasutri ini harus dibimbing memahami ini. Ya apalagi kan gereja yang akan memberkati pernikahan mereka, dan pernikahan itu kan bukan hal yang
main-main gitu kan, cuma Iya. sekali seumur hidup. Maka Betul. kenapa kok proses penggembalaannya itu bisa jadi berlarut-larut juga karena banyak hal itu tadi. Banyak hal. Jadi tergantung Ya. si pasutrinya juga, calon pasutrinya itu. Karena Gitu. perbedaan kasus akan punya penyelesaian yang beda-beda juga gitu ya. Variabelnya bisa Variabelnya macam-macam gitu ya. macam-macam. Karena kan tadi ketika itu dimulai dengan dosa itu tadi, berarti paling pertama-tama dosanya mesti dibereskan dulu, lalu barulah menata fondasi keluarga baru ini dengan Betul. benar gitu ya. Iya, gitu. Nah, berkaitan dengan ini sikap gereja secara umum ya, kan bisa ada dua macam. Oke, dilayani dalam pemberkatan, dilayankan pemberkatan nikah gitu. Tapi sorry, karena terjadi eksiden, ya pemberkatannya di rumah. Oh, tidak di gedung gereja. Tidak di gedung gereja, Oke. tidak di tempat ibadah, tidak secara publik gitu. Ya hanya didoakan saja begitu. Tapi kalau sikap GKI tidak seperti itu. Konsep dibalik semuanya itu kan begini. Yang diberkati itu apanya sih? Ya, ya. Gitu. Yang diberkati itu kan bukan soal virginitasnya ya. Walaupun ya kita tentu sangat menjunjung tinggi itu. Tetapi ketika sebuah pelayanan pernikahan, peneguhan dan pemberkatan nikah itu yang diberkati adalah janji mereka untuk hidup bersama itu di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau virginitas itu lebih kita enggak bisa menilai gitu. Oke, kalau cewek virginitasnya lebih kelihatan. Ya. Loh kalau cowok, lalu yang dituntut virgin siapa? Cowoknya atau ceweknya? Gitu. Cowoknya masturbasi, kalau habis masturbasi dia virgin enggak? Misalnya gitu. Itu kan masih ada banyak. Kita bisa nambah 2-3 sesi untuk bahas itu. Ya. Gitu. Nah, itu hal-hal yang berada di balik sikap gereja. Gitu. Nah, jadi yang kita berkati, ya khususnya saya memberkati, yang saya berkati itu bukan soal virginitasnya. Kalau kamu nggak virgin, kamu dosa. Iya betul. Dan dosa itu harus dibereskan. Nah, setelah dosanya beres, kalau dia benar-benar bertobat, gitu. Lalu apakah dia masih tidak layak untuk mendapatkan berkat? Jadi landasan peneguhan dan pemberkatan nikahnya bukan di sana, tetapi pada kamu serius enggak punya untuk itu ya. pertobatan, dan kemudian buah dari pertobatanmu itu kamu mengikat janji di hadapan Tuhan. Janji itu yang kita teguhkan. Gitu. Nah, itu sebabnya setelah dia sungguh-sungguh bertobat, ya kita akan berkati. Enggak ada second class, enggak ada. Gitu. Jadi kita akan tetap lakukan di gedung gereja, dan itu ada di tata gereja ya. Jadi benar-benar itu tadi ya, mungkin karena ada proses yang cukup panjang. Jadi terus kalau buat teman-teman yang ya bukan mendoakan ya, tapi kena di kasus yang sama, itulah alasan kenapa majelis jemaat juga tidak bisa memperbolehkan kalian booking jadwal. Nah, itu yang pernah komplain itu kan seperti itu. Saya pokoknya maunya nikahnya tanggal sekian gitu kan. Tapi kenapa kok nggak bisa langsung di depan tanggal segitu terus kita kejar ya? Karena prosesnya ini belum tentu. Iya. Bisa betul. Lama, bisa pendek, kita nggak pernah tahu tuh kan. Bahkan yang menarik pernah ada satu kali kasus ya. Justru di dalam pertobatan mereka itu, mereka kemudian memutuskan, oke, kami akan menikah setelah anak ini lahir. Gitu. Jadi karena kan ya tahu sendiri ya, waktu itu datang untuk mohon dilayani itu udah berapa tuh? 6 bulan.
Udah gede lah ya. udah gede gitu. Nah 6 bulan proses untuk persetujuan majelis, proses penggembalaan khususnya, Enggak keburu. ya nunggu 1-2 bulan ya daripada ribet, enggak apa-apa kami menikah setelah anak lahir. Lalu status si anak gimana? Ya itu konsekuensi yang harus kami tanggung. Oh, oke. Jadi perhatikan di sini dia sangat menyadari kami telah salah Ya, ya, ya. dan dosa kami itu ada konsekuensinya. Mm-mm. Wujud pertobatan kami siap menanggung itu. Ya, ya. Nah, pernah ada kasus kayak gitu. Itu sudah menunjukkan ada kedewasaan dari merekanya juga ya. Iya, betul. Nih. Jadi ya itulah sikap gereja gitu. Dan yang pasti tetap ikut pembinaan tetap. Oh iya, pranikah tetap. tetap. Bukan berarti terus apakah misalnya harus ikut khusus pembinaan pranikah khusus, belum tentu karena Belum siapa tentu. tahu di jadwal tanggalnya berdekatan ada. Iya. Atau mungkin di GKI lain pas Ada retreat bina pranikah gitu yang ya, cuman lain. semalam gitu. Mau Ya, itu online, mau itu apa, tapi itu bisa jadi option juga, nggak Betul. harus misalnya kamu anggota resut harus ikut binanya resut. Ya beneran salah keluar itu bayimu. Soalnya resut cuma 2 kali Resut setahun. cuma 2 kali. Cuman bulan 3 sama bulan 9 aja. Tuh ya. Nah, kalau tadi tentang apakah dilayankan kan udah cukup jelas lah ya harusnya ya. Tapi yang salah satu yang paling penting itu adalah misalnya kita nih sebagai orang tua yang tiba-tiba anak kita atau mungkin kita sebagai kakak yang adik kita tiba-tiba datang ngomong apa ma kak aku hamil. Respon kita tuh mesti kayak gimana? Yang seharusnya. Kalau yang saya bayangkan ya, saya ini sebenarnya gampang ternyuh. Jadi gini, ketika ada seseorang ya atau saudara kita atau anak kita datang dengan seperti itu, yang perlu kita sadari, betul itu dosa, betul. Tapi untuk bisa ngomong seperti itu ya, itu butuh keberanian. Ya. Nah, butuh keberanian. Apa yang salah satu yang membuat mereka itu seringkali maju mundur? Acceptance. Okay. Aku diterima apa enggak? Gitu. Nah, berangkat dari itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah pelukan. Jadi mungkin bisa seperti ini ya. Kalau dibahasakan, it's okay, you are not okay. Okay. Gitu. Nah, bahasa pelukan itu sebenarnya itu. Nggak apa-apa nak, kamu nggak oke. Nggak apa-apa. Papa bersama kamu. Itu penting sekali. Okay. Nah, kenapa itu penting? Karena sebenarnya dengan sikap seperti itu, kita itu sebenarnya menjadi representasi kasih Allah. Allah murka terhadap dosa itu. Yeah. Tetapi Allah turut bergumul bersama dengan kamu yang terseret dengan dosa itu. Nah, itu 2 sikap yang harus dipisahkan. Tapi ya namanya manusia, seringkali yang terjadi ya bukan yang seharusnya marahnya gitu. Duluan gitu. Begitu mau langsung bahkan bisa main tangan dan sebagainya. Ya itu realita lah maksudnya. Cuman kalau ditanya apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Menurut saya yang terpenting adalah penerimaan itu. Okay. Nah itu kan butuh Iya. kesiapan kita. Dan apalagi kalau dari sisi anaknya itu sendiri ya, ketika dia
dapat respon yang tidak sesuai, di penerimaan itu tidak sesuai bayangan dia pasti. Karena biasanya ketika dia tahu dia salah, apalagi kalau misalnya dari kecil tiap kali salah misalnya dimarahin, yang salah cuman dikit aja dimarahin ya. Heeh. Apalagi Yang kayak hamil gini. ya, kayak gini gitu kan, dia pasti sudah siap, aku pasti dimarahin. Heeh. Yang sudah kenal orang tuanya kalau marah seperti apa, dia akan siap, ini akan marah 2 kali 3 kali lipat daripada biasanya. Dan bahkan kayak celetukannya kan, wah dicoret dari kakak nih. Itu Iya. pun dia pasti sudah memikirkan bahwa Iya. bisa jadi hari itu pasti dimarahin habis-habisan, terus habis itu bisa nggak dianggap bukan anaknya dia, bisa Iya. dicoret, itu bisa. Bisa. Tapi kalau tiba-tiba di saat dia ngomong dan respon dari orang tuanya adalah, ya papa tahu, mama tahu kamu berdosa dan terima kasih sudah mau jujur, tapi karena base-nya tadi itu kasih, ya kamu tetap anakku gitu kan. Ya aku mengasihi kamu mau bertobat, ayo tak temenin, dampingin. Itu malah perasaannya diterima dan dimaafkan tuh luar biasa, dan bisa jadi apa ya, landasan baru yang kuat untuk pertobatannya anaknya. Jawabanmu tadi bagus ya. Yang kamu omong itu bagus dalam pengertian gini, mengingatkan saya pada satu poin gini. Jadi ketika terjadi kasus seperti ini, orang tua yang menerima itu sebenarnya ada 2 macam, gitu. Macam pertama yang sebenarnya dia mengkomunikasikan, ya sudah aku terima dengan satu kesadaran, ya aku mengasihimu, gitu. Tapi ada macam yang lainnya sebenarnya. Macam yang lainnya, ya aku terima kamu, ya karena aku cuek sama kamu. Sak karep-karepmu terserah ya kamu kayak gitu. Hahaha. Ya wes lah. Ya memang realita hidup kayak gini. Iya. Nah, yang saya maksud sebenarnya harusnya orang tua bukan bersikap seperti itu. Itu orang tua yang terlalu permisif. Ya, bahkan cuek, apatis gitu terhadap masa depan anak. Bukan orang tua. Tanggung jawab orang tua yang sebenarnya dia adalah wakil Allah. Gitu. Nah, jadi ketika dia menerima si anak seperti itu, ini yang Samuel mention tadi dan menurut saya itu poin yang bagus. Penerimaan itu adalah untuk membawa dia masuk ke dalam pertobatan total. Jadi penerimaan itu bukan ya wis lah nak, ya wis memang zamane kayak gini. Aduh, bukan kayak gitu. Jadi pertobatan lah, pertobatan yang total ini tadi kan saya sempat ngomong. Jadi kehamilan itu sebenarnya di balik kehamilan ada berbagai macam dosa. Termasuk tadi saya sebut KDRT. Tapi salah satu hal yang sangat mungkin menjadi background adalah pornografi. Gitu. Nah, ini tidak akan selesai dengan pernikahan. Bahkan di dalam pernikahan pun bisa terjadi pornografi, dan itu kan yang juga menjadi salah satu faktor terjadinya perselingkuhan, hadirnya pihak ketiga, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita beresin. Karena kalau nggak diberesin sebagai bagian dari persiapan pernikahan, di dalam pernikahan pun dosa-dosa seperti itu tetap terjadi dan itu akan menghancurkan. Ya kayak bom waktu aja jadinya. Gitu. Karena ketika pada akhirnya nikah yang nggak diberesin dan nggak dipersiapin, nikah cuman syarat aja, yang penting nggak dihujat masyarakat itu kan. Jangan sampai anak lahir di luar nikah, tidak punya surat atau apa gitu. Bakal itu nanti kalau kayak gitu ya jadinya nikahnya nggak ada dasarnya malahan ya. Betul. Jadi rapuh. Ya kan mudah untuk tiba-tiba cerai aja dah gitu. Lawang yang dipersiapkan aja bisa tergoda untuk ke sana ya, apalagi yang tidak dipersiapkan. Iya. Mungkin apa ya, ada kayak pesan-pesan buat mereka yang mungkin saat ini nonton ini lagi
nggak berani ngomong. Iya. Kalau kalau ada rekan-rekan yang lagi nonton dan kemudian sedang berada di dalam kondisi seperti ini, lalu tidak tahu harus bagaimana, hubungin gereja. Atau kalau kebingungan, ya sudah hubungin kami. Kami siap untuk membantu. Membantu bukan dalam arti langsung memberkati supaya pernikahan itu bisa berlangsung, bukan. Tapi concern kami adalah membantu saudara sekalian untuk bisa kembali pada jalan yang seharusnya. Bagaimana mempersiapkan pernikahan, bukan hanya aspek jasmani lahiriah, tetapi juga aspek emosi, dan lebih dari itu adalah aspek spiritualnya. Itu kira-kira. Bisa hubungin kami, nggak tahu bisa bisa tuh di sini. Nanti tulis saja di sini ya, atau nanti lewat komen juga. Komen. Ini komen ketahuan. Komen. Komen kan ketahuan. Oh ini nih hamil nih. Iya. Nah, tapi yang pasti ya karena gereja terbuka ya. Gereja terbuka. Gereja bukan tempat orang-orang suci berkumpul, tapi memang bahkan Tuhan Yesus sendiri datang untuk orang-orang berdosa. Orang gitu kan. berdosa. Dan gereja akan membantu, yang pasti bukan membantu menafkahi kamu dan anakmu. Tapi membantu untuk ya itu tadi, mempersiapkan semuanya, dan biar membantu untuk bisa berproses kembali sama Tuhan. Karena kadang juga kejadian ini malah itu bisa jadi dipakai Tuhan untuk pengen manggil balik anaknya gitu. Iya. Bisa juga kayak gitu ya. Dan tetap ingat bahwa ya Tuhan tetap mengasihi kalian meskipun kalian sudah berdosa gitu. Dan kondisi seperti ini. Seberapa ruwet, seberapa chaos kondisi kalian ataupun kasusnya seberapa rumit pun, percayalah Tuhan pasti tetap mengasihi. Iya. Tuhan aja sanggup menciptakan alam semesta yang kacau balau begitu, menata alam semesta, masa menata hidup kita Tuhan tidak sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Ya. Nah, ini kalau pesan-pesan buat orang tua mungkin yang sedang lagi ngadepin kasus kayak gini, apa yang bisa menguatkan? Iya. Sekali lagi ya, peran orang tua itu adalah wakil Allah. Gitu. Jadi ketika orang tua menghadapi kasus atau situasi apapun, mari kita terus bertanya, seandainya Tuhan hadir di dalam situasi ini, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan itu yang perlu kita lakukan. Dalam kasus ini, sekali lagi, kita perlu mencerminkan atau mengekspresikan kekudusan dan keadilan Allah. Tapi di sisi lain kita juga bertanggung jawab untuk mencerminkan kasih Allah. Begitu. Jadi bagaimana di dalam ikatan kasih itu kemudian kita bisa membimbing anak kita kembali kepada jalan yang seharusnya. Gitu. Luar biasa obrolan kita kali ini. Semoga jadi berkat buat teman-teman sekalian yang menonton ya. Ya pasti saya yakin sih masih ada banyak aspek lah yang menimbulkan pertanyaan dan mungkin nggak sempat terbahas karena keterbatasan waktu ya. Tapi semoga cukup jelas lah ya. Jadi kayak tadi kita udah ngobrolin alurnya kan seperti apa aja yang perlu dibereskan, apa aja yang perlu diselesaikan, mungkin prosesnya juga kalau di GKI kayak gimana biar bisa tahu juga lah buat teman-teman itu kan, kayak tidak berarti pasti akan langsung cepet seset langsung pokok mau nikah langsung nikah gitu, tetap ada prosesnya biar, karena itu juga akan pengaruh buat teman-teman yang merasa kok segampang itu ya dinikahin ya gitu. Kan ada yang punya pemikiran ekstrim gitu juga kan, atau ada yang menilai seliberal itu ya GKI mau menikahkan di gereja misal kayak gitu. Tapi itu ada prosesnya dan intinya adalah ya pertobatannya itu tadi ya
yang memang dibantu dan bagaimana mempersiapkan keluarga juga. Keluarga. Ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Yuda untuk Sama-sama. penjelasannya luar biasa. Thank you juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang tajam yang Iya. juga bisa mengarahkan obrolan kita. Mungkin bisa ditutup dalam doa, Kak. Oke, ya. Bapa Surgawi, kami semua manusia berdosa. Di dalam keberdosaan kami Tuhan, kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya akan adanya pengampunan yang daripada-Mu. Dan karena itu, tolong kami, supaya kami yang sudah Engkau ampuni juga memancarkan kasih dan pengampunan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang melukai hati kami. Bahkan kasih itu juga terpancar untuk diri kami sendiri, sehingga kami ketika berbuat dosa tidak melukai diri sendiri, tidak membuli diri sendiri, tidak menghujat, memblaming diri sendiri. Tetapi kami juga tetap bisa datang kepada kasih karunia Allah untuk mendapatkan pengampunan, dan kemudian kami kembali pada jalan yang benar. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dengan kasus hamil di luar nikah, Tuhan, kiranya Engkau hadir. Engkau arahkan, Engkau bimbing, supaya anak-anak-Mu yang sedang bergumul ini bisa mendapatkan komunitas yang seharusnya, supaya mereka bisa mendapatkan penguatan, bisa mendapatkan encourage di dalam menghadapi persoalan yang tidak diinginkan ini. Dan tolong pakai GKI Resut untuk terus menjadi saluran berkat, untuk menolong anak-anak-Mu yang sedang dalam kasus kehamilan di luar nikah, untuk bisa mendampingi mereka mendapatkan kasih karunia-Mu, dan kemudian kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. God bless you ya.